Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji, keagungan dan kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga salawat semoga senantiasa bersambung kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, hingga seluruh umatnya yang mengikuti jalannya sampai di akhir zaman. Bapak dan Ibu, sahabat Muslim yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mengawali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca ta'awud dan juga basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan tidak lupa kita senantiasa meminta kepada Allah agar dikaruniakan kepahaman dalam setiap ilmu yang kita dapatkan dan juga dikaruniakan kekuatan dalam mempraktekkan ilmu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan barusan, Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang saya pengen mendengar suaranya Bapak Ibu. Yang bisa dinyalakan mikrofonnya, boleh silahkan dinyalakan. Dan sekali lagi saya ingin sapa dengan salam, jawab lebih semangat dari saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Bahagia malam hari ini? Alhamdulillah Bahagia. bahagia. Alhamdulillah. Masya Allah. Majelis ilmu ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga hari demi hari yang kita lalui tidak ada lain kecuali Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Jadikan Ya Rabbal setiap Alamin. amin dan setiap ikhtiar kita dalam menuntut ilmu pun juga insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah yang terus mengalir kebaikannya ya Bapak Ibu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin Nah, ya Rabbal Alamin. pada malam hari ini kita akan melanjutkan tema kajian kita ya Bapak Ibu bersama dengan salah satu guru kita di kelas Muslim yaitu Ustadz Fatur Rahman. Kalau kemarin mungkin Bapak Ibu yang sempat ikut pelatihan perjalanan pulang ke kampung akhirat, kita sudah bersama dengan Ustadz Muhammad Nusirwan. Kalau untuk pembelajaran tentang Quran, nah kita ada lagi salah satu pengajar kita, pengajar senior kita, yaitu Ustadz Fatur Rahman. Dan insya Allah di dalam kajian malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya masuk ke dalam Quran Surah Al-Kautsar dan juga fadilahnya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat datang di kajian kelas Muslim.
Dan insya Allah di kajian pada malam hari ini temanya yaitu tentang membahas surat-surat di dalam juz 30. Dimulainya dari surah An-Nas. Kita mulainya memang dari yang paling belakang ya. Dari yang mudah dulu, dari surah An-Nas, naik surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan hari ini sudah sampai di surah Al-Kautsar. Dan apa saja yang kita bahas di dalam kajian ini, ya, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca surah Al-Kautsar dengan tepat, dengan benar sesuai kaidah tajwid, sehingga menjadi bekal kita ketika membacanya, ketika kita akan baca dalam sholat, atau ketika kita sedang membaca Quran, sehingga tentu ketika bacaan Quran kita fasih sesuai dengan kaidah tajwid, ya diperindah bacaan Quran kita, maka tentunya memiliki pahala yang besar di sisi Allah. Namun juga tidak cukup hanya memperindah bacaan Quran, ya sekaligus di kajian ini kita sama-sama mencoba memahami lebih dalam dari setiap surat-surat di dalam juz 30 tersebut. Nah, malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan Quran Surah Al-Kautsar dan juga fadilahnya. Nah, bagi Bapak Ibu, nanti di akhir dari eh, materi yang disampaikan oleh Ustadz, biasanya Ustadz akan memberikan kesempatan mungkin beberapa orang yang ingin langsung dikoreksi bacaan Qurannya oleh Ustadz. Nanti izinkan saya yang memilih ya Bapak dan Ibu ya. Karena kalau semuanya satu persatu tentu waktunya tidak cukup, maka saya akan memilih. Biasanya saya akan coba utamakan Bapak Ibu yang mungkin belum dapat kesempatan dari pekan-pekan sebelumnya. Ya, tapi kalaupun misalkan nggak ada lagi yang mau, ya yang pekan lalu sudah pernah dan mau coba lagi, silahkan. Ya, Insya Allah semua punya kesempatan untuk bisa merasakan dikoreksi langsung bacaan Qur'annya oleh Ustadz Fatur Rahman. Baik, itu saja. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak dan Ibu, mari kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan tema eh, Quran, Surah Al-Kautsar, dan juga fadilahnya bersama dengan Ustadz Fatur Rahman. Pada Ustadz dipersilahkan. Ya, sepertinya suaranya belum masuk, Ustadz. Bagaimana Bapak Ibu yang lainnya? Khawatirnya cuma saya saja yang Belum merasa belum. Iya, belum masuk suaranya. Masuk. Ah, ya, baik kita tunggu sebentar lagi ya Bapak Ibu. Nah, Baik, cek cek. oke. Nah, sudah Ustaz. Oh, baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja lagi puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika engkau hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan bilangan hasilnya, insyaallah. Dan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut untuk kita syukuri, lagi kita mengharapkan nikmat tersebut senantiasa terus diberikan kepada kita adalah nikmat sehat, lagi nikmat iman.
nikmat iman di mana kita sampai detik ini masih tertanamlah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla di dalam hati kita. Lagi nikmat sehat, barangkali sampai detik ini Allah masih berikan kesempatan untuk kita hidup di dunia dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita bisa saling bertatap di dalam majelis ilmu untuk bertambah ilmu yang mana dalam rangka kita menambah keimanan lagi ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga nikmat-nikmat ini senantiasa Allah curahkan selalu kepada kita semuanya. Lagi kita menjadi seorang mukmin yang teguh pendirian kita dalam keimanan, istiqomah dalam keimanan sampai dengan akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam pun juga senantiasa kita junjungkan selalu kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik kita, dan tentunya yang paling kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Dan tentunya kita mengharap kita menjadi umatnya Nabi yang tentu akan mendapatkan pertolongan Allah, yang tentu nanti betul-betul menjadi bagian daripada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tertolakkan. Dan semoga salawat serta salam ini senantiasa bersambung kepada keluarga beliau, baik kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, maupun kepada para sahabat yang senantiasa mengiringi perjuangan dakwah beliau, maupun kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti langkah-langkah beliau, sunnah-sunnah beliau, sampai nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali Allah berikan kesempatan untuk kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, pembahasan kita, pengkajian ilmu kita seputar ilmu Qur'ani, dan pada malam hari ini kita sampai pada surah Al-Kautsar yang mungkin barangkali dari umumnya kita semuanya telah hafal dari surah ini. Yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya surah Al-Kautsar ini adalah surah yang paling terpendek di dalam Al-Quranul Karim. Nah, namun demikian, dari pengalaman yang ada, banyak kadangkala kita jumpai dari hafalan atau bacaan kita dari surah Al-Kautsar ini ternyata masih ada kekurangan di dalamnya. Nah, maka dari itu salah satu kemaslahatan, kemanfaatan daripada majelis ilmu ini adalah untuk kita bisa mencapai bacaan yang baik dari surah Al-Kautsar ini. Surah yang paling pendek namun juga memiliki kandungan yang luar biasa di dalamnya. Nah, dan tentulah kita akan mengkaji pada kesempatan malam hari ini. Nah, baik, yang pertama kita akan kaji, ya tentu nanti akan membahas tentang tafsirnya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh dari surah Al-Kautsar ini, untuk menambah keberkahan dari majelis ilmu kita, izinkanlah untuk saya membacakan surah Al-Kautsar itu sendiri, nah, sebagai penambah keberkahan dari majelis ilmu kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan beranjak kepada pembahasan dari tafsirnya. Nah, dari pembahasan kandungan pada surah Al-Kautsar. Baik, kita tengok bersama.
Nah, yang pertama yang akan kita bahas yakni adalah tentang latar belakang atau asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar. Kira-kira surah Al-Kautsar ini turunnya bagaimana ya? Nah, maka kita akan gali bersama tentunya. Baik, nah di sini saya merangkum bahwasanya surah Al-Kautsar itu merupakan surah Makkiyah yang turun bertepatan dengan beberapa bentuk ujian yang diterima oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah. Nah, karena ini surah Makkiyah berarti masuk kategori awal-awal daripada perjuangan beliau dalam berdakwah. Nah, di antara bentuk cobaan tersebut adalah datangnya cemoohan dari orang-orang kafir yang membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara kata-kata yang umum gitu ya, yang banyak muncul itu adalah kata-kata tentang Batara Muhammad, yang diartikan sebagai Muhammad terputus, atau kalau dalam istilah lain itu Muhammad Abtar. Abtar ini adalah sebuah istilah julukan yang diberikan kepada orang-orang Arab yang mana dikategorikan kepada orang yang namanya tidak akan disanjung-sanjung gitu ya. Jadi terputus sanjungan daripada namanya. Lantaran apa? Lantaran tidak memiliki keturunan laki-laki seperti itu. Jadi bangsa Arab, salah satu bentuk kejahiliahan daripada bangsa Arab kala itu adalah mereka mengagungkan setiap orang yang memiliki anak laki-laki. Dan sebaliknya, orang yang tidak memiliki anak laki-laki, mereka anggap sebagai seorang yang terputus. Nah, maka sebutannya adalah abtar tadi itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bagian daripada cemoohan orang-orang kafir Quraisy kala itu. Mereka mengatakan Batara Muhammad. Nah, ya lantaran apa? Lantaran anak laki-laki Nabi semuanya telah meninggal dunia. Maka dari itu, untuk menghibur hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, turunlah surah Al-Kautsar ini. Jadi Al-Kautsar ini adalah bentuk tasliyah, ya, pelipur lara untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu akan menarik sekali. Hanya 3 ayat yang mungkin kita hafal semuanya, dan surah ini menjadi spesial lantaran ya itu tadi menjadi penghibur untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang tafsirnya, kandungan dari setiap ayat-ayatnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, merekalah yang terputus. Nah, baik. Yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, ini ayat yang pertama. Nah, dalam pembahasan ini sesungguhnya Allah telah menyiapkan karunia berupa nikmat yang banyak untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga. Nah, kata Al-Kautsar sendiri adalah nama sebuah sungai di surga yang Allah janjikan nanti kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kalau janji Allah itu pasti terjadi adanya. Nah, baik. Nah, pembahasan tentang surah yang pertama, dari ayat pertama ini cukup panjang. Nah, sebagaimana ada satu hadis yang familiar, satu hadis yang populer, yakni
yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, dan ini termasuk hadis dari Sahih Muslim ya. Maka Anas bin Malik berkata kala itu, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sisi kami, dan saat itu beliau dalam keadaan sedang tidur ringan. Nah, tidur ringan di sini dikatakan sebagai tidur yang tidak nyenyak. Nah, kalau dalam masyarakat kita nyebutnya tidur ayam, gitu ya, tidur yang gak nyenyak seperti itu. Lantas beliau pun tiba-tiba mengangkat kepala dan tersenyum. Jadi tiba-tiba dari yang tidur tidak nyenyak tadi mengangkat kepala kemudian tersenyum. Kami pun bertanya, mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, baru saja turun kepadaku suatu surah. Kemudian beliau membacakan surah Al-Kautsar ini. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya ada beberapa pendapat bahwasanya basmalah dalam surah Al-Kautsar ini masuk dalam kategori surahnya karena turunnya dalam hadis disebutkan beliau membaca basmalah terlebih dahulu ya. Nah, maka beliau membacakan surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian setelah beliau membacakan surah ini, beliau pun bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Nah, maka sahabat tidak ada yang menjawab kala itu. Diam semuanya. Nah, kemudian adalah yang menjawab sebagian dari mereka gitu kan. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Al-Kautsar itu adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku Azza wa Jalla. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Bejananya di telaga tersebut jumlahnya seperti bintang di langit. Nah, dalam riwayat lain disebutkan bejananya jumlahnya seperti bintang di langit yang langitnya lagi gelap, yang tidak ada awan menutupi. Nah, jadi banyak sekali gelas-gelas untuk meminumnya seperti itu. Namun ada dari sebagian hamba yang tidak minum dari telaga tersebut. Nah, di dalam riwayat lain itu dijelaskan bahwasanya ada nih seorang hamba yang juga umatnya Nabi seperti itu ya. Mereka datang gitu ya. Dikala orang lain minum gitu kan. Dan kala itu dijelaskan bahwasanya Nabi mengambilkan air minum untuk umatnya. Nah, mengambilkan satu persatu untuk umatnya. Dan kala itu datanglah orang-orang yang Nabi sendiri mengenal mereka dan mereka pun kenal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan beberapa riwayat seperti itu. Namun dihalau oleh para malaikat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan, ummati, ummati, mereka itu umatku, seperti itu. Ya Allah, mereka adalah bagianku. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa mereka telah berbuat bid'ah sesudahmu? Atau dalam riwayat lain dikatakan, tidaklah engkau tahu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka telah merubah syariat sepeninggalmu. Atau dalam riwayat lain dikatakan, sesungguhnya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka telah merubah syariatmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, celakalah orang yang merubah syariatku. Sehingga Nabi pun meninggalkan mereka. Nabi tidak memaksa agar mereka bergabung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Karenanya jamaah, betapa pentingnya kita memperhatikan setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu sudah sesuaikah dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan? Bila mana tidak ada diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang demikian itu merupakan bagian daripada bid'ah. Nah, sedangkan kita tahu kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu adalah rangkaian ibadah yang mana tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu bid'atin dhalalah, kata Nabi. Setiap yang bid'ah, setiap ibadah yang tidak ada tuntunannya, itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat, tempatnya ialah neraka. A'udzubillahi min dzalik. Lebih daripada itu jamaah, yang perlu kita renungkan adalah hati-hati kita dalam beribadah. Jangan-jangan kita sering mengerjakan ibadah yang ternyata tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahayanya apa? Bahayanya kita bisa menjadi bagian daripada orang-orang yang akan dihalau oleh para malaikat untuk meminum meminum air dari telaga Al-Kautsar tadi itu. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu seyogyanya kita sebagai seorang umat mukmin, umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita mengerjakan setiap ibadah itu yang memang didasarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Nah, ini adalah sebuah perintah dari Allah Azza wa Jalla lantaran Allah telah berikan nikmat yang banyak kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi, fasalli. Nah, maka salatlah, gitu ya. Li rabbika wanhar. Li rabbika kepada Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Nah, makanya ayat kedua ini paling terkenal ya, ketika kita mendapati atau merayakan ibadah Hari Raya Idul Adha, yang ternyata alhamdulillah nikmat dari Allah di mana kita bisa merasakan ibadah merayakan Hari Raya Idul Adha pada tahun kemarin ya. Ya, Masya Allah. Ya, tahun Hijriahnya tahun kemarin. Ya, belum lama. Dari masih 1 bulan yang lalu. Masya Allah. Tentu adalah nikmat yang luar biasa. Nah, ini adalah bentuk keimanan kita. Bentuk kita bersyukur atas setiap nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita menjalankan syariat yang diajarkan, yang dituntunkan, yang ditekankan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini dijelaskan orang yang masih berada dalam fitrah yang selamat, tentu ketika diberi nikmat, dia akan membalas dengan syukur. Maka kebaikan yang banyak yang telah diberi ini dibalas dengan mendirikan salat dan menyembelih hewan kurban yang memang semata-mata mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak seperti orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir mereka mendirikan salat, beribadah bukan karena Allah Azza wa Jalla. Mereka menyembelih kurban juga bukan diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, hal yang perlu kita ingat-ingat selalu, hendaknya kita dirikan salat karena Rabb semata. Kita pun berkurban semata-mata mengharapkan ridha Allah semata. Nah, kita niatkan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada yang lainnya. Hadirin, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana realita yang kita jumpai. Nah, yang sering kita jumpai belum lama pula. Dan ternyata kita berada di bulan Muharram. Nah, di mana warga kita
warga Indonesia, rakyat Indonesia, umumnya ada yang mengerjakan sebuah ritual yang dibalut agama, namun ternyata di dalamnya mengandung kemusyrikan. Contohnya apa? Seperti yang mereka berkurban dengan kepala kerbau, seperti itu ya, yang kemudian dipersembahkan kepada samudra. Nah, dilemparkan ke laut, yang membawa pakai jilbab seperti itu ya. Yang membawa mereka mengenakan pakaian-pakaian yang seolah menjadi identitas daripada muslim seperti itu ya. Namun yang mereka kerjakan adalah sebuah kemusyrikan karena mereka berkurban bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkurban diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah ini seperti di pembahasan kita di surah Al-Kafirun di perjumpaan yang sebelumnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. La syarikalah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Nah, karenanya hadirin, kita harus senantiasa meluruskan setiap nikmat dari ibadah-ibadah kita yang memang kita tujukan semata-mata adalah mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah makna daripada li rabbika tadi. Fasalli li rabbika, maka salatlah kepada Tuhanmu. Salatlah untuk Tuhanmu. Dirikanlah salat untuk Rabbmu. Ya. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Semoga Allah senantiasa membimbing kita sebagai hamba-Nya menjadi hamba yang lurus dalam beribadah dan terjauhkan daripada perkara-perkara kemusyrikan atau kesyirikan di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian di ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Nah, maka surah Al-Kautsar di ayat ketiga ini menjadi inti pembahasan sesuai dengan asbabun nuzul tadi. Surah Al-Kautsar. Sebab turunnya Al-Kautsar ini. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, wahai Muhammad, dialah yang terputus. Jadi yang dimaksudkan ayat ini adalah orang-orang yang membenci dan memusuhi Nabi, akhirnya yang terputus. Dan tidak lagi ada penyebutan pujian untuknya setelah matinya. Jadi tadi ya, orang-orang kafir ini gemar mencemooh Nabi dengan sebutan abtar. Ya. Batara Muhammad tadi ya. Muhammad terputus. Namun realitanya bagaimana? Realitanya justru mereka lah orang-orang kafir yang terputus. Terputus bagaimana? Terputus dari rahmat Allah. Terputuslah namanya juga. Tidak disanjung-sanjung. Namanya dilupakan oleh zaman. Lain halnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi namanya Allah angkat derajatnya. Nabi namanya Allah harumkan. Sebagaimana namanya akan disebut-sebut selalu oleh umatnya, oleh umat manusia. Baik di zaman yang lampau sampai nanti di yaumil hisab. Sampai nanti di yaumil qiyamah. Sampai nanti di hari berbangkit. Nah, Masya Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka inilah kandungan 3 ayat yang begitu singkat, ringkas, namun mencangkupnya banyak hal seperti itu ya. Banyak hal yang patutlah kita mengambil pelajaran daripadanya sehingga kita menjadi mukmin yang bertambah keimanan kita kepada Allah semata, lagi ketakwaan kita kepada Allah semata. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faedah
Ya, sebagaimana tadi sudah kita bahas bersama ya. Nah, maka kita akan meringkasnya atau menyimpulkannya. Nah, jadi ada beberapa poin penting yang terkait dengan surah Al-Kautsar ini. Yang pertama yang dapat kita ambil pelajaran, yakni adalah Allah telah menjanjikan nikmat kebaikan yang banyak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya adalah adanya Sungai Al-Kautsar. Oh ya, tadi saya belum menjelaskan. Sungai Al-Kautsar ini berada di surga. Nah, dijelaskan bahwasanya sungai ini airnya itu putih, seperti itu ya. Berasal dari salju. Nah, airnya putih, lebih putih daripada susu. Airnya manis, lebih manis daripada manisnya madu. Nah, dan barang siapa dikatakan, barang siapa yang meminum dari air ini, maka niscaya ia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Nah, Masya Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Makanya tadi dalam kisah tidak dijelaskan ya bahwasanya nanti di yaumil qiyamah ya, ketika di padang mahsyar itu umat Nabi akan berbondong-bondong untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar. Nah, telaga Al-Kautsar ini sumber mata airnya adalah dari sungai Al-Kautsar. Nah, yang tadi itu ketika seseorang meminum dari telaga Al-Kautsar ini, meminum airnya, maka niscaya ia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Nah, karena kita tahu bahwasanya perjalanan kita nanti di hari berbangkit itu perjalanannya amat panjang. Dari padang mahsyar, bahkan diriwayatkan tentang keadaan di sana gitu ya. Beberapa di antaranya mereka ada yang tenggelam seperti itu ya. Lantaran apa? Lantaran kala itu matahari itu didekatkan. Matahari didekatkan sehingga keringat bercucuran. Ada manusia yang bahkan tenggelam lantaran keringat yang bercucur. Dan semua itu sesuai dengan amal kebaikan masing-masing semasa hidup di dunia. Nah, makanya dalam surah Al-Qari'ah, nah itu disebutkan fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radhiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, maka niscaya ia akan mendapati kehidupannya kala itu dalam keridhaan, dalam kepuasan. Nah, semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah dari kesusahan-kesusahan. Lebihnya adalah kesusahan ketika nanti berada di negeri akhirat. Semoga Allah mudahkan kita dan kita semuanya betul-betul teranggapkan sebagai umat Nabi yang lurus, umat Nabi yang diizinkan untuk nanti minum dari mata air telaga Al-Kautsar. Poin yang kedua adalah syukur. Nah, jadi ada poin syukur adalah bentuk balasan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada setiap hambanya. Nah, jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali hadirin. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada kita seperti yang saya sebutkan di awal tidak bisa kita hitung. Maka kita harus senantiasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk wujud syukur kita, yaitu adalah menggerakkan diri kita untuk banyak-banyak berbuat kebaikan. Kebaikan yang kita tujukan semata-mata adalah mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla tentunya. Nah, maka dalam surat ini disebutkan, sebagaimana Allah telah mengkaruniakan banyak kebaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mendirikan salat dan melaksanakan menyembelih hewan kurban yang ditujukan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hal yang demikian itu adalah sebagai bentuk rasa syukur. Nah, yang kemudian ini menjadi syariat yang ditekankan. Yang kemudian kita sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila kita mampu setiap tahun kita berkurban, maka kita kerjakan kurban. Nah, karena ini ada sebuah ancaman
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kalau ada seseorang gitu ya dari umat Nabi yang kala itu ia memiliki kelapangan rezeki namun enggan untuk berkurban, maka kata Nabi, hendaknya ia menjauhi dari tempat sholatku. Nah, hendaknya ia menjauhi dari tempat sholat kami. Artinya apa? Kalau dalam penafsiran dikatakan hendaknya ia tidak ikut sholat adha, sholat idul adha bersama kami. Seperti itu. Nah, hadirin, jadi ada ancaman. Karenanya kurban ini menjadi syariat yang ditekankan. Kalau kita mampu, ya kita kerjakan setiap tahunnya. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah berkurban 100 ekor unta. Masya Allah ya. 100 ekor unta, 63 diantaranya beliau yang menyembelih. Nah, dikatakan bahwasanya 63 ini dalam rangka ya bersyukur atas umur yang telah Allah berikan kepada beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu ya. Maka beliau menyembelih 63 dengan tangan beliau sendiri, sisanya adalah sahabat yang menyembelihnya. Nah, kemudian poin yang ketiga. Nah, poin ketiga, Allah meninggikan nama penyebutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan senantiasa disebut-sebut namanya hingga nanti di hari kebangkitan. Tidak seperti yang dikemukakan oleh orang-orang kafir Quraisy, yang mana mereka mengejek Nabi dengan sebutan Abtar, lantaran Nabi sudah tidak memiliki lagi anak laki-laki yang masih hidup. Justru orang-orang kafirlah yang membenci Nabi itu, mereka lah yang justru terputus pujian atas mereka, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, lagi namanya terlupa selama-lamanya. Makanya dah hadirin, jangan pernah kita membenci segala sesuatu yang asalnya adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal yang demikian itu sangat bahaya. Nah, kadangkala ketika seseorang itu sudah terbiasa mengerjakan sesuatu yang ternyata bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia akan tetap bersikukuh dengan apa yang ia kerjakan. Kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi ia akan justru membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka hal yang demikian itu adalah hal yang berbahaya. Ya seperti tadi, makanya ada beberapa orang yang mereka nanti datang di hari kiamat, datang di padang mahsyar, mendatangi telaga, namun dihalau oleh para malaikat. Tidak boleh meminumnya. Lantaran apa? Lantaran mereka mengerjakan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi. Nah, poin yang keempat. Yang keempat, sebagai umat muslim, nah ini poin yang terakhir, maka haruslah sudah seyogyanya kita senantiasa beribadah dengan ibadah yang didasarkan oleh tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Al-Quranul Karim yang mana merupakan pedoman hidup kita. Nah, terlebih lagi kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam haruslah menjauhkan diri kita dari yang namanya bid'ah. Nah, seperti yang tadi kita singgung bersama, apa sih bid'ah? Bid'ah itu adalah ibadah yang tidak pernah dituntunkan, yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak lain kehati-hatian kita ini agar apa? Agar kita kelak tidak terhalau dari meminum air dari telaga Al-Kautsar nanti di padang mahsyar. Karena ya itu tadi akan menjadi sebuah kerugian yang amat besar ketika seseorang itu tidak bisa meminum mata air dari telaga Al-Kautsar. Karena nanti perjalanan di negeri akhirat itu begitu panjang. Nah, berkenaan dengan hal ini, berkenaan dengan yang tadi ya, sekelompok orang yang katanya Nabi itu mengenal mereka dan mereka pun mengenal Nabi, tapi dihalau oleh para malaikat tadi. Nah, para ulama mengelompokkan dalam 4 golongan. Nah, 4 golongan yang mungkin menjadi inti atau poin yang menjadikan sosok ya tadi itu ya, yang orang akan terhalau dari
meminum telaga Al-Kautsar. Nah, yang pertama adalah orang-orang yang telah murtad ketika Nabi Muhammad SAW masih ada. Nah, kemudian yang kedua adalah orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi nggak tahu kan seperti itu ya. Makanya Nabi dikatakan kan mengenal mereka, mereka pun juga mengenal Nabi, tapi kok dihalau gitu ya. Tapi kok dihalau oleh para malaikat. Nah, ternyata sepeninggal Nabi mereka telah murtad kan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah golongan orang munafik. Nah, ini hal yang begitu harus kita renungkan selalu, hadirin. Karena yang namanya munafik itu adalah sifat yang kadangkala bisa timbul dalam diri seseorang. Ada dalam surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka kami ilhamkan kepada setiap jiwa itu adalah sifat fujur dan sifat takwa. Nah, sifat fujur ini adalah sifat yang masuk kategori sifat kemunafikan. Nah, sifat fasik. Jadi di antaranya banyak sekali ya. Kalau untuk sifat orang-orang munafik ini kan banyak sekali. Nah, di antaranya ketika mengerjakan ibadah, mereka mengerjakan ibadah dengan malas. Ya. Jadi ketika mengerjakan sholat, mereka kerjakan dengan malas. Sedemikian rupa. Atau dalam ciri yang lain, mereka begitu menyanjung orang-orang kafir dan kemudian membenci kalangan umat sendiri, kalangan satu agama sendiri. Maka hal ini banyaklah kita jumpai dari masyarakat kita. Karenanya kita harus berlindung daripadanya, dari kemunafikan itu. Kita berlindung dari orangnya, namun kita juga harus melindungi diri kita dari datangnya sifat kenifakan, sifat kemunafikan. Karenanya kalau kemarin di pembahasan di surah Al-Kafirun, kemarin kan ada salah satu fadilah ya, sebelum tidur, baiknya kita membaca surah Al-Kafirun. Agar apa? Kata Nabi, Al-Kafirun itu akan membebaskan pembacanya dari sifat kemunafikan. Nah, Masya Allah ya. Semoga kita bisa senantiasa mengamalkan fadilah tersebut seperti itu. Dan yang keempat, nah tadi ya udah kita jelaskan bersama ya, sebagai umat muslim harus senantiasa beribadah dengan ibadah yang didasarkan oleh tuntunan Nabi Muhammad SAW. Oh tadi kita udah bahas ya. Jadi intinya seperti itu ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kandungan di dalam surah Al-Kautsar yang mencangkupnya tadi kita udah bahas bersama. Di antaranya kita harus mewujudkan selalu syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku. Nah, kata Allah. Wala in kafartum, dan jika engkau kufur, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amatlah pedih. Nah, artinya kita sebagai hambanya Allah, kita sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib hukumnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semuanya menjadi umat yang senantiasa dibimbing oleh Allah sampai nanti di yaumil qiyamah. Sampai nanti kita berjumpa kepada Allah Azza wa Jalla, diringankan hisab kita, dan kemudian Allah kumpulkan kita semuanya di syurganya Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, nah itu adalah pembahasan kandungan dari surah Al-Kautsar. Nah, sekarang kita akan bahas bersama tentang tata cara pembacaan surah Al-Kautsar ini sendiri agar kita nanti bisa membacanya dengan baik, dengan benar, sesuai dengan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebentar. Ini saya duplikkan dulu. Barangkali nanti ada dari jamaah
nanti mencoba membaca surah Al-Kautsar. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membaca surah Al-Kautsar ini. Dan nanti akan ada pembahasan keumuman daripada kesalahan ketika membaca ayat dari surah Al-Kautsar ini. Nah, kita langsung beranjak ke ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Yang pertama kita harus memberlakukan hukum gunnah musyaddadah. Bagian ayat pertama. Biasanya kalau udah hafal gitu ya, apalagi hafalnya lantaran dengar, cuma dengar aja tanpa disertai dengan pengetahuan tajwid yang ada, itu bacanya tanpa disertai tajwid gitu. Contohnya misalkan inna a'tainakal kautsar. Nah, cuman gitu aja. Nah, maka sebetulnya ada tajwid-tajwid yang harus kita sempurnakan ketika kita membaca surah-surah dari Al-Qur'anul Karim. Tidak terlepas adalah Al-Kautsar yang begitu pendek. Nah, dan bahkan kita mungkin nggak tahu nih kapan hafal surah Al-Kautsar ini. Nah, terus bagaimana kok bisa hafal? Nah, seperti itu. Baik, yang pertama nun tasydid ini kita harus menahannya sebanyak 3 ketukan. Harus berdengung dulu. Seperti itu. Setelah itu kita panjangkan 4 atau 5 harokat ketika berjumpa dengan benderanya di sini ya. Nah, bendera ini didasarkan adalah hukum mad jaiz munfasil. Ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah di kata yang berlainan. Nah, ini harus kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Nah, jadi paling panjangnya 5, toleransi paling rendahnya adalah 4. Nah, jadi harus kita panjangkan sebanyak 4 harokat. Kemudian a'tainakal kautsar. Nah, yang jarang dijumpai, yang jarang diketahui adalah tentang pembacaan huruf ra yang akhir yang harus dibaca dengan tafkhim. Nah, kesalahan umumnya bacanya tarkik. Jadi thar, harusnya bukan thar tapi adalah tharo. 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 Jadi mengangkat bagian pangkal lidah kita. Baik, izinkan saya baca kembali. Inna a'tainakal kautsar. Nah, seperti itu. Kemudian di ayat yang kedua, ini ayat yang paling banyak sering terjadi kesalahan. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, biasanya kesalahan umumnya adalah memanjangkan fasalli, bukan fasalli. Nah, maka kalau kita baca fasalli, itu sudah masuk kategori lahan jali. Kadang-kadang ada dengan PD fasalli li rabbika wanhar. Nah, padahal itu ada kesalahan fatal di dalamnya. Maka kalau fasalli kita panjangkan, nanti yang diperintahkan salat adalah perempuan. Seperti itu ya. Jadi laki-laki enggak wajib salat. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka itu adalah sebuah kefatalan seperti itu ya. Kerusakan yang amat fatal. Maka cara membacanya bagaimana? Langsung kita dempetin li-nya dengan lirabnya. Fasalli lirab. Fasalli lirab. Nah, setelah kita tahan fasal, kemudian li-nya kita dempetkan dengan lirabnya. Fasalli lirab. Gitu. Kemudian bika wanharo. Kemudian ra yang pada di ayat ini juga dibaca dengan tafkhim atau tebal. Haro. Dan jangan lupa memaksimalkan makhraj daripada setiap huruf-hurufnya. Kita berikan hak huruf yang sesuai. Baik, kita baca kembali. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Dan yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, yang pertama tajwid, lagi-lagi timbul tajwid nun tasydid
Kita tahan dulu, kita panjangkan dengung, 3 ketukan. Kemudian syani'aka. Nah, biasanya sering terjadi kesalahan juga ketika membaca ni'aka. Ni'aka ini suka terdengar niaka. Nah, bukan niaka. Jadi hati-hati hadirin. Kadang-kala ada yang bacanya niaka. Nah, niaka itu berarti pakai iya gitu ya. Sedangkan yang betul adalah niaka gitu ya. Nah, niaka. Niaka huwal abtar. Kemudian ada qalqalah ya pada kata abtar. Nah, kemudian ro-nya pun dibaca tafkhim. Nah, bagi kita yang belum terbiasa dengan ro tafkhim, nah ini harus kita latih terus sampai kita bisa menebalkan huruf ro-nya. Taro, taro, bukan tar, tapi adalah taro, gitu. Taro ditafkhimkan. Inna syani'aka huwal abtar. Kemudian qalqalahnya ab ringan aja, bukan ab, tapi adalah abtar. Seperti itu. Baik, nah demikianlah surah Al-Kautsar yang dapat kita pelajari untuk tata cara bacanya. Nanti kita akan baca bersama ya, bergantian barangkali dari hadirin yang hendak mencoba surah Al-Kautsar ini. Baik, nah demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Bila dirasa ada banyak kekurangan di dalamnya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kemanfaatan, semoga kemanfaatan itu mendatangkan kemaslahatan untuk kita semuanya. Dan kemanfaatan itu tidak lain adalah datangnya dari Allah semata. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakallah khairan katsiran. Barakallah fiik Ustaz. Terima kasih atas sharing ilmunya di malam hari ini. Dan Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah bersama-sama tadi meneladani kandungan dari surah Al-Kautsar, surah yang pendek tapi ternyata luar biasa begitu dalam maknanya. Dan ini adalah sebagai bukti bahwa dalam setiap ayat Quran itu selalu ada harta karun makna yang bisa kita gali lebih dalam. Namun tentu juga yang tidak kalah pentingnya bukan hanya sekedar kita mampu memahami makna dari surah yang ada di dalam Al-Quran, dalam hal ini adalah surah Al-Kautsar, tapi juga bagaimana kita bisa membacanya dengan baik dan benar. Karena kenyataannya surah yang pendek ini juga ternyata Ustadz Fatur banyak mendapati temuan, temuan-temuan di lapangan yang salah dalam membaca surah Al-Kautsar, ya, surah yang mungkin dalam tanda kutip paling sering dibaca, paling dianggap mudah, gitu ya. Ternyata pada prakteknya tidak sedikit yang masih mengalami kesalahan di dalam membaca surah Al-Kautsar ini. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba untuk dikoreksi bacaan Qurannya oleh Ustadz, silahkan ya bisa menuliskan di kolom chat atau langsung dinyalakan mikrofonnya. Tapi saya yang pilih ya Bapak Ibu. Nah, saya yang pilih dulu karena pasti banyak ini yang antusias. Tuh kan sudah banyak ya. Tadi yang pertama kali, paling pertama nyalain mikrofon tadi ada Bu Rita Andriani. Nah, silakan Bu Rita Andriani boleh dinyalakan mikrofonnya. Ya, makasih. Makasih Mas Kem, Kak Kemas ya. Sama-sama Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiik untuk berita. Ya, Alhamdulillah benar bacaannya Ustaz. aman ya. Alhamdulillah. Nah, bacaan Alhamdulillah. yang bagus. Akhirnya. Jadi setidaknya tidak salah ya. Jadi surah yang pendek. Tapi betul. Alhamdulillah. Barakallahu fiik untuk berita. Makasih Pak Ustaz. Sama-sama Baik, berita. Alhamdulillah.
Ya, lancar Bu Lita ya, Alhamdulillah. Lalu berikutnya Ibu Salma ya. Ini sekali lagi saya mohon maaf ya Bapak Ibu kalau misalkan tidak semuanya kebagian karena keterbatasan waktu, tapi insya Allah saya coba maksimalkan yang setidaknya ada beberapa orang ya yang bisa dapat kebagian untuk bisa dikoreksi bacaan Qurannya. Ya, silakan Bu Salma. Langsung dinyalakan mikrofonnya. Baik, Ustaz. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, baik. Alhamdulillah. Barakallahu fiik untuk Bu Salma. Untuk Bu Salma, alhamdulillah termasuknya masih oke ya, alhamdulillah. Tapi itu masih bisa dikembangkan lagi untuk daripada ra-nya ya, ra tafkhim. Nah, tharo. Nah, paling tinggal mentafkhimkan bacaan ra-nya itu. Karena memang realita kita itu, hadirin, eh, dalam dialek kita sehari-hari itu kan nggak ada ya istilahnya ada tebal, ada tipis seperti itu ya. Sehingga menebalkan suatu bunyi itu menjadi seperti sesuatu hal yang baru ataupun asing ya. Nah, maka itu perlu dilatih dan diasah berulang-ulang kali. Nah, paling kalau untuk Ibu Salma ya tadi ya, bisa nanti dikembangkan untuk yang orok tafhimnya di thero, thero. Nah, seperti mau bilang thero, tapi nggak jadi ro-nya, thero, thero gitu. Jadi mengangkat bagian pangkal lidah sehingga bagian lubang dari tenggorokan kita itu hampir tertutupi. Nah, hampir tertutupi oleh pangkal lidah kita. Seperti itu. Baik, paling nanti kiat-kiatnya bunyi aro, seperti itu ya. Aro. Nah, sebagai acuan untuk hadirin untuk berlatih di rumah nanti bisa mendengarkan Syekh Aiman Suwaid ya, bagaimana beliau membaca surah Al-Kautsar ini, kemudian diperhatikan dengan seksama biar nanti kita bisa mengembangkan bunyinya gitu ya. Semirip mungkin dengan Syekh Aiman seperti itu ya. Nah, insyaallah. Barakallahu fiik untuk Ibu Salma. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Salma. Silakan yang lainnya kalau tadi dua orang ini sudah lancar ya, sudah cukup lancar. Kalaupun ada di antara Bapak Ibu yang merasa, waduh Mas Kemas, kalau saya belum lancar-lancar banget, malu. Jangan malu Bapak Ibu ya, ini kesempatan ya. Silakan, boleh kutulis di kolom chat atau di chat privat ke saya. Sampaikan saja, saya ini masih agak belum lancar tapi mau coba, boleh silakan ya. Baik, mohon izin sebentar Bapak dan Ibu ya sebelum kita lanjutkan karena tadi ada beberapa memang yang sudah chat di kolom chat privat ke saya, mungkin agak sungkan untuk bisa dikoreksi bacaan Qurannya langsung oleh Ustadz. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, insya Allah kami juga ada program yang intensif. Kalau ini kan kajian umum ya, pesertanya pun banyak, ini sampai 84 orang yang hadir termasuk saya dan Ustadz. Tapi kita insya Allah nanti akan ada program yang lebih eksklusif yang bisa Bapak Ibu ikuti kalau sekiranya memang Bapak Ibu ingin mendapatkan bimbingan yang lebih intensif. Nah, apa programnya? Nah, mungkin saya izin sebentar Ustadz untuk share. Barangkali ini jadi informasi yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini dia. Nama programnya adalah program Tahsin dan Tadabbur Al-Quran. Nah, jadi program ini insya Allah kita akan mulai di tanggal 28 ya Bapak Ibu, tanggal 28 Juli. Apakah itu program Tahsin dan Tadabbur Al-Quran adalah sebuah program eksklusif yang kami rancang bagi Bapak dan Ibu yang ingin memperbaiki, memperbagus, memperlancar bacaan Qurannya. Tapi tidak hanya sekedar bisa baca Quran dengan baik dan benar, tapi juga sekaligus Bapak Ibu akan diajak untuk memahami makna kandungan dari setiap surah yang dibaca.
khususnya surah-surah yang memang kita bahas di dalam program Tahsin dan Tadabbur Quran ini. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Fatur Rahman, nah itu kan nikmat sekali ya pembahasan tadabbur Qurannya, pembahasan tafsir Qurannya itu menjadikan kita akhirnya paham, oh kenapa surah Al-Kautsar ini asbabun nuzulnya bagaimana, lalu bagaimana kita bisa memahami pesan yang ada di dalam surah ini. Ya, walaupun 3 ayat, tapi ternyata digali maknanya sangat dalam. Nah, maka hal itu juga kita akan lakukan di program Tahsin dan Tadabbur Quran. Jadi tidak hanya membantu memperbaiki atau memperbagus kualitas bacaan Quran Bapak Ibu, tapi juga akan membantu Bapak Ibu untuk bisa memahami isi kandungan Al-Quran dengan lebih dalam. Nah, program ini cocok untuk Bapak dan Ibu yang mungkin sampai hari ini belum punya guru ya untuk bisa membimbing secara langsung, mungkin belajarnya masih lewat YouTube atau lewat aplikasi di Play Store yang kadang juga tidak bisa mengkoreksi dengan tepat karena keterbatasan teknologi, atau juga mungkin Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu, ya mungkin karena masih bekerja atau memang waktu luangnya sedikit, atau boleh jadi sudah memiliki keterbatasan fisik untuk bisa keluar rumah dan hadir di majelis taklim atau ke masjid, maka program ini kita akan langsungkan secara online. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada bisa ikut program ini. Dan ketika Bapak Ibu berhalangan hadir, insya Allah ada rekamannya. Nah itu salah satu benefit yang mungkin tidak ada ketika kita ikut program secara langsung dengan tatap muka. Ya, adalah kita bisa dapatkan rekaman yang itu bisa kita ulang lagi. Nah, selain itu juga Bapak dan Ibu, yang ketiga, program ini dirancang untuk tidak hanya sekedar bisa baca Quran dengan baik dan benar, tapi juga membantu Bapak Ibu memahami isi kandungan surah-surah di dalam Al-Quran. Program ini akan berlangsung sepekan 2 kali, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu di Senin malam, yaitu seperti malam hari ini. Nanti ketika program ini sudah berjalan di tanggal 28 Juli, maka kajian umum dengan Ustadz Faturnya bisa jadi kita akan geser waktunya. Kenapa? Karena di Senin malam kita sudah mulai program ini. Tapi karena saat ini programnya belum dimulai, maka Senin malam masih kita isi dengan kajian umum bersama Ustadz Fatur. Nanti ketika sudah dimulai, maka kajian umumnya kita akan geser. Kenapa? Karena yang mengisi kelas di Senin malamnya pun dengan Ustadz Fatur juga. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa berbarengan 2 kajian dengan 1 orang pengisi gitu kan ya. Nah, jadi Senin malam itu materi pembelajaran tajwid sekaligus tadabbur Qur'annya bersama Ustadz Fatur. Ya, lalu kemudian di hari pertemuan berikutnya yaitu di hari Jumat malam atau Sabtu pagi. Jumat malamnya itu jam 8, Sabtu paginya jam 6 pagi. Di situ Bapak Ibu bisa pilih mana yang Bapak Ibu waktunya kosong. Mau di Jumat malam silahkan, mau di Sabtu pagi silahkan. Nah, di hari Jumat malam atau Sabtu pagi, disitulah Bapak Ibu akan dipisahkan menjadi kelompok-kelompok kecil, yang dimana satu kelompok itu hanya 7 orang saja maksimal. Dan dari 7 orang itu nanti akan ada 1 orang guru pendamping, yang dimana di eh, apa di hari Jumat malam atau Sabtu pagi tersebut, Bapak Ibu akan praktek langsung dengan guru pendamping untuk dikoreksi bacaan Qur'annya dan juga dikoreksi latihan-latihannya yang telah disampaikan oleh Ustadz di Senin malam. Seperti itu. Jadi hari Jumat malam dan Sabtu pagi itu full praktek. Ya, tidak ada lagi teori. Ini kita pisahkan. Ya, mungkin di program pembelajaran baca Quran di lembaga lain itu terkadang masih disatukan antara materi dan praktek itu di satu pertemuan. Sehingga tidak sedikit jamaah yang merasa kekurangan waktu untuk praktek karena materi dan praktek di satu pertemuan. Sedangkan di kami kita pisah. Jadi materi di hari Senin malam, lalu kemudian prakteknya di hari Jumat malam atau Sabtu pagi. Maka waktunya akan jadi lebih panjang. Dan Bapak Ibu punya jeda waktu juga untuk belajar materi yang sudah disampaikan oleh ustadznya. Nah, jadi total ada 32 kali pertemuan Bapak Ibu. Insya Allah ya, program ini dituntaskan dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan, ya 32 kali pertemuan. Bapak Ibu dapat modul pembelajaran, dapat rekaman belajar, dapat grup yang
berkumpul dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama dalam belajar Quran. Silakan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti program tahsin dan tadabbur Quran, ya Bapak Ibu bisa segera mendaftar di nomor yang ada di layar. Nih nomor admin kami. Program ini selain memang dimulai tanggal 28 Juli, tapi kalau sebelum tanggal 28 kuotanya sudah terpenuhi, maka kita akan tutup pendaftarannya. Ya, karena untuk program baca Quran ini memang harus kita batasi ya, tidak juga bisa terlalu banyak gitu. Jadi kita batasi sesuai dengan apa jumlah pengajar kami juga. Kita akan sesuaikan dengan jumlah pengajar kami. Untuk saat ini target kami sekitar 70 orang. Jadi kalau sudah terkumpul 70 orang kita akan tutup. Oke, itu saja Bapak dan Ibu. Mohon maaf agak panjang lebar, tapi mudah-mudahan ini jadi informasi yang menarik, yang juga penting dan bisa menjadi solusi bagi Bapak dan Ibu yang mungkin membutuhkan program yang seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak dan Ibu. Tadi berikutnya izin saya mempersilahkan kepada Ibu Niken. Nah, ntar saya tutup dulu ininya ya, layarnya. Oke, Ibu Niken boleh silakan dinyalakan mikrofonnya. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinaka kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik untuk Ibu Niken. Baik. Nah, di antara bacaan, ya, sebenarnya kalau kelancaran bagus ya. Tinggal penerapan tajwid. Ya, ada satu tajwid ya, yang mungkin terlewatkan. Nah, itu ada bendera. Nah, pokoknya kalau ada bendera seperti itu harus kita panjangkan suaranya. Kita panjar suaranya. Inna a'tainakal kautsar. Nah, jadi kita panjangkan sebanyak 4 atau 5 gitu. Seperti itu. Jadi dipanjangkan. Tadi mungkin yang terlewatkan itu saja ya untuk Buniken. Kalau yang lain nanti bisa diasah dari segi tajwidul huruf. Nah, tajwidul huruf itu seperti kecakapan kita dalam membaca huruf. Nah, kita ambil contoh kalau yang tadi mungkin terasa adalah ha. Ya, wan hal. Nah, tapi kalau selebihnya yang lain, alhamdulillah tidak ada lahan jali ya. Lahan jali itu kan yang sampai merusak bacaan atau makna bacaannya. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fiik untuk Buniken. Ya, masih oke ya, insya Allah ya. Baik. Baik, alhamdulillah. Mungkin 2 orang lagi ya, Bapak dan Ibu ya. Saya berikan kesempatan Bu Nur Besti. Bentar, Nur Besti. Oh, ini dia. Oh, bagi Bapak Ibu yang tadi belum sempat mencatat nomor admin, nanti kita akan share lagi di akhir. Atau saya sudah kirim link yang ada di kolom chat, itu bisa langsung diklik aja, nanti langsung terhubung ke admin untuk mendaftar program TTQ. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah tertarik untuk ikut program tersebut. Ini dibuka untuk ikhwan dan akhwat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak-bapak boleh, Ibu-ibu boleh. Ya, silakan. Silakan Bu Nur Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz. Baik, Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik untuk Ibu Nur Besti.
Alhamdulillah. Barakallahu Ustaz. Baik. Nah, catatan paling ada di awal ya, dari ayat pertama, biasa karena itu awalan ya. Nah, ini suka terlewat kadang-kala. Yang pertama, harus kita hitung betul-betul panjang dari naknya, 4 atau 5 harokat. Nah, kemudian, nah kalau kita telisik secara lebih dalam, hadirin, jadi fungsi dari bendera ini apa sih? Nah, fungsi dari bendera ini adalah untuk menegaskan nanti memudahkan kita dalam melafadzkan bunyi hamzahnya. Jadi kalau kita panjangkan nah, itu kan bunyi vokalnya A. Kemudian setelahnya hamzah yang bunyinya juga A. Nah, bila mana kita tidak hati-hati, kadang-kala bisa menyatu. Jadi melemah seolah-olah itu jadi satu. Nah, nah, jadi kayak menyatu gitu ya. Nah, seperti menyatu. Jadi baiknya gimana? Kita panjangkan. Nah, sebagaimana dengan jalur riwayat dari yang kita ikuti ya, dari Imam Syatibi, maka entah mad jaiz itu penerapannya sama seperti mad wajib muttasil. Ya, ini adalah dipanjangkan sebanyak 4 ataupun 5 harokat. Nah, inna a'tainakal kautsar. Nah, mungkin biar sekaligus memperbaiki, boleh dicoba kali ya, dicoba lagi mungkin untuk Bu Nurul Besti, Ah, untuk bagian ini ya, ayat pertama ya. Nah, ya, silahkan. silakan Bu. Izin Ustaz. Baik. Inna a'tainakal kautsar. Nah, alhamdulillah mantap. Baik, barakallahu fiik untuk Ibu Nur Barakallahu. Besti. Alhamdulillah. Sip. Nah, Baik, alhamdulillah. Satu lagi ya, Bapak Ibu, eh, Bu Elmiati ya, Bu Elmi. Bentar, oh Bu Elmi. Ya, silakan Bu Elmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin membaca Ustadz. Baik, baik, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, Sadaqallahul alhamdulillah. azim. Barakallahu fiik untuk Ibu Elmi ya. Alhamdulillah. Sebetulnya baik ya. Cuma tadi ada mungkin sedikit terganggu jaringan sedikit. Nah, jadi ada sedikit putus-putus. Nah, namun di sini saya ada beberapa catatan ya yang perlu harus dihati-hati oleh Bu Elmi ya, Bu Elmi. Nah, tadi bacaannya sebetulnya bagus. Nah, namun yang perlu dihati-hati adalah huruf yang tipis, kemudian bertetanggaan dengan huruf yang tebal. Nah, contohnya ini kan ada ha, kemudian oloknya tebal. Sa tipis, roknya tebal. Ta tipis, roknya tebal. Nah, biasanya kalau dia apa ya tersandung itu akan tertular sedikit. Nah, sa-nya itu agak menjadi o, sor. Nah, itu yang harus dihindari. Di inna a'tainakal kautsar. Jadi sa-nya tetap sa, ro-nya baru yang tebal gitu ya. Saro, haro, taro, seperti itu. Jadi kalau yang umumnya sering banyak dijumpai juga bisa menebalkannya. Tapi ternyata ketularan sebelahnya gitu ya. Jadi thar ataupun har ataupun tar seperti itu. Baik. Nah, mungkin boleh untuk praktek ya, percobaan ayat pertama boleh dicoba lagi. Nah, tadi ya perhatiannya sa-nya harus betul a. Sa, saro, saro seperti itu. Kita coba ya untuk Bu Elmi ya. Baik, silahkan.
Inna a'tainakal kautsar. Baik, saro gitu. Kautsar. Ya, intinya yang fokus kita pada fa-nya ya, bukan ro-nya ya. Kalau ro-nya udah bagus tuh, alhamdulillah. Nah, namun yang huruf yang sebelumnya, nah itu harus bunyi vokalnya betul-betul a, fathah. Nah, fathah dengan tipis gitu ya. A. Jadi sa-nya jernih saro. Nah, baru berubahnya nanti pas di ro-nya aja. Seperti itu. Baik, nah itu aja mungkin untuk Bu Elmi ya. Barakallahu fiik. Nanti bisa dicoba terus. Iya, baik. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu. eh, Mohon maaf ya karena keterbatasan waktu kita yang memang tadinya dijadwalkan selesai di jam 9, tapi kita sampai jam 21.21 dan mungkin kita sudahi untuk kajian kita pada malam hari ini dan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian dan mungkin di akhir ada yang mau disampaikan Ustaz sebagai penutup Ustaz? Baik, nah mungkin sedikit pesan untuk kita semuanya, jamaah. Ya, seperti yang tadi kita bahas bersama di dalam surah Al-Kautsar. Nah, ada nilai yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Ya, ini berkenaan dengan tadi ya, ada hadis yang melatar belakangi tentang keadaan nanti di hari kiamat. Nah, hari kiamat, umat Nabi akan berdatangan satu persatu kepada telaga Al-Kautsar untuk meminumnya. Agar apa? Agar nggak kehausan. Nanti perjalanannya panjang. Bagaimana nanti kalau sampai kehausan? Nah, kan seperti itu ya. Apalagi keadaan digambarkan matahari didekatkan seperti itu ya. Maka tadi ada penjelasan di mana umat Nabi ada yang ditolak oleh para malaikat. Tidak boleh diperkenankan untuk meminum mata air dari telaga Al-Kautsar. Maka kita sebagai umat Nabi ya tadi ya harus berhati-hati dengan perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beruntungnya kita berada di zaman yang kita begitu mudah untuk belajar. Kita bisa gali, gitu kan? Kita gali, kita murnikan dalam ibadah kita memang semata-mata adalah kepada Allah Azza wa Jalla dan semata-mata adalah yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal yang umum terjadi adalah kadangkala ada perasaan tidak enak gitu kan. Aduh, aku nggak enak nih dengan masyarakat. Misalkan ada ritual-ritual yang ternyata bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Kemudian diundang gitu ya untuk hadir gitu. Kemudian ada perasaan, aduh kalau nggak datang gimana ya? Maka kita kembalikan seperti di surah Al-Kafirun di perjumpaan kita yang sebelumnya. Bahwasanya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun atau ya kita mengambil pelajaran untuk perihal ibadah aja itu betul-betul dikembalikan gitu ya. Kita harus semata-mata dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Apalagi perihal yang agama, perihal ibadah yang memang benar-benar harus kita luruskan sesuai dengan ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya menjadi umat yang tercerahkan, umat yang akan dibimbing selalu oleh Allah Azza wa Jalla, dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang justru merugikan kita. Ingat, hidup kita hanya sementara, kata Nabi, baina sittin wa sab'in, hanya antara 60 dan 70 tahun. Nah, namun kehidupan kita nanti di akhirat adalah selama-lamanya. Nah, walal akhiratu khairu wa abqa. Dan sungguh akhirat itu jauh lebih baik dan sifatnya adalah kekal selama-lamanya. Dan kita perbandingkan antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia, di akhirat satu harinya adalah 1000 tahun di dunia. Maka hidup kita di dunia ini tidaklah sampai satu hari di akhirat. Nah, maka itu aja mungkin hadirin yang menjadi pesan saya kepada kita semuanya agar kita senantiasa mau meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
senantiasa memperhatikan amal-amal ibadah kita. Kalaulah kita kerjakan seluruh amal ibadah yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kita pun belum mampu, apalagi sampai menambah-nambah ibadah yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik. Barangkali itu aja mungkin. Ya, insyaallah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Barakallahu fiik. Dan terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya di dalam kajian kita di malam hari ini. Dan insya Allah kita sudah selesaikan kajian ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kajian-kajian kelas muslim berikutnya. Dan sebelum ditutup, sekali lagi kami informasikan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti program Tahsin dan Tadabbur Quran, silakan Bapak Ibu bisa klik link yang ada di kolom chat atau bisa melalui nomor yang tertera di layar. Dan insya Allah kami juga sudah bagikan info lengkapnya di grup kajian kelas muslim. Itu info lengkap, jadi cukup panjang. Tapi insya Allah yang sudah kami bagikan di grup kajian kelas muslim itu sudah info lengkapnya. Jadi mudah-mudahan dengan info tersebut sudah cukup bisa memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu bagaimana program tahsin dan tadabbur Quran ini akan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Demikian kita sama-sama akhiri kajian kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsiran. Masyaallah. Baik, jazakallah khairan katsiran. Sehat selalu. Terima kasih Ustaz. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Bapak Ibu